Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat game dengan menggunakan Scratch. Apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Yaitu yang pertama, cara menginstal program Scratch. Yang kedua adalah memasukkan background ke dalam Scratch. Yang ketiga, mengganti sprite. Dan yang terakhir adalah memasukkan coding ke dalam sprite. Langsung saja kita menuju ke yang pertama, yaitu menginstal Scratch di komputer masing-masing. Pertama, buka Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Kemudian pada alamat di sini tuliskan scratch scratch.meet.edu. Kemudian di sini ada dua, bisa kita langsung membuatnya secara online di website scratch.meet.edu atau bisa kita download aplikasinya. Ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya kita melakukan yang online dengan klik Start Creating, maka harus mempunyai atau harus selalu terkoneksi dengan internet. Tetapi kita juga bisa menginstalnya agar bisa kita jalankan secara offline. Baik yang offline maupun yang online tidak menjadi masalah atau persoalan. Kalian bisa melakukan pekerjaan ini dengan online maupun dengan offline, disesuaikan dengan kondisi rumahnya masing-masing. Apabila kondisinya tersedia wifi, maka lebih baik kita kerjakan secara online saja. Namun apabila internetnya tidak stabil, maka akan lebih baik kita download saja aplikasinya agar bisa dikerjakan secara offline. Untuk online dan offline tidak ada perbedaan, artinya tampilannya sama persis. Jadi silakan kalian gunakan menyesuaikan dengan rumah kalian masing-masing. Yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Kalau untuk menginstalnya, tambahkan download. Ya. Scratch.meet.edu /download. Klik enter. Kemudian sistem operasi yang digunakan. Setelah itu klik direct download. Setelah selesai mendownload, kalian akan mendapatkan sebuah program seperti ini. Langsung saja di double klik. Kemudian boleh pilih yang atas ataupun yang bawah. Saya pilih yang atas, kemudian klik install. Tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau sudah muncul seperti ini, klik run Scratch desktop di checklist. Kemudian klik finish. Ya, selamat. Anda sudah menyelesaikan misi atau challenge yang pertama, yaitu menginstal Scratch di laptop atau komputer kalian masing-masing. Oke, kita masuk ke challenge yang kedua. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan tampilan dari program Scratch ini. Yang pertama, kita ke pojok atas. Di sini ada pilihan bahasa yang bisa digunakan. Boleh pilih bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kemudian tombol file untuk menyimpan hasil kerja kita yang sudah kita kerjakan. Kalau load from your computer, membuka program yang sudah kita buat atau membuka game yang sudah kita buat. New untuk membuat file Scratch yang baru. Kemudian edit,
dan juga kita bisa lihat ada tutorialnya. Jadi dengan Scratch ini kita dapat membuat berbagai macam aplikasi. Bisa animasi, bisa art, bisa music, bisa games, bisa juga cerita. Kemudian tampilan selanjutnya adalah kita akan menuju ke sebelah kiri. Di sini ada blok berisi barisan kode-kode ataupun blok-blok yang sudah ada, tinggal kita gunakan. Bisa disesuaikan dengan warnanya. Lihat di sini ada warna biru, ungu, kuning, orange, biru, hijau, orange, dan pink. Kalau misalnya bingung nanti ataupun lupa, lihat saja warnanya. Jika warnanya ungu berarti ada di sound. Ketika warnanya kuning berarti ada di event. Kemudian di sini ada 3 buah tab. Tab yang pertama kode yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua kostum. Kostum ini untuk mengganti tampilan dari sprite. Sprite itu adalah ini nih, karakter atau player dari game yang akan kita buat. Selanjutnya sound untuk memasukkan suara dari komputer kalian. Kemudian di sini ada area kerja atau workspace-nya, tempat di mana tempat kita meletakkan blok-blok ini ke sini agar bisa dimainkan. Kemudian kita menuju ke sini, ini adalah sprite. Sprite itu adalah tadi player ya. Playernya bisa kita ganti. Kemudian di sini ada background dan di sini adalah area tampilan dari program yang sudah kita buat. Oke, langsung saja. Tugas yang pertama, challenge yang pertama adalah mengganti backgroundnya. Caranya kita pergi ke pojok kanan bawah, kemudian pilih choose a backdrop. Di sini ada banyak pilihannya, kita pilih ke yang underwater. Boleh pilih yang underwater 1 ataupun underwater 2. Mister pilih yang underwater 2. Tara, sudah terlihat? Nah, di sini sudah berubah. Kalian sudah mengerjakan challenge yang pertama. Challenge yang kedua adalah mengganti sprite karakter ini ya. Caranya si kucing ini kita hapus dulu karena kita tidak akan menggunakannya. Untuk menggantinya kita pilih yang sebelah kiri ya. Di sebelahnya choose backdrop ada choose a sprite. Kemudian pilih animals. Di bawah ada shark. Kita pilih yang shark 2. Nah, ini sudah berubah ya. Selamat, Anda sudah mengerjakan misi yang kedua. Selanjutnya adalah kita memasukkan kode ke dalam sprite yang ada di sini agar bisa kita program. Begitu kita langsung saja masukkan kode, pilih event. Masukkan when green flag clicked. Jadi ketika green flag ini diklik, maka ini akan mulai kodenya berjalan. When green flag click. Kemudian kita masukkan di sini control. Di bagian control ada block forever, kita masukkan. Lakukan ini selamanya. Kemudian setelah masukkan forever, kita klik tab motion, pilih move 10 step. Setelah itu pilih yang ini di bagian bawah, point towards mouse pointer. Artinya selama ketika ini diklik maka si shark ini akan mengikuti pointer kita. Ya, contoh ya. Nah, lihat dia sudah mengikuti arah pointer yang kita buat. Ya, selamat, Anda sudah menyelesaikan misi yang selanjutnya. Untuk itu, ini stepnya terlalu cepat ya. Bisa diganti terlalu cepat jadi 5 misalnya.
tag. Ya, ini lumayan ya, tidak terlalu cepat. Oke guys, lanjut. Selanjutnya adalah memasukkan ikannya yang akan dimakan sama si shark. Kita masuk ke sini lagi. Choose a sprite, pilih animals, kemudian pilih yang fish. Nah, di sini untuk mengganti ukuran sprite-nya, ya, bisa diganti di bagian size sini. Kita ganti misalnya jadi 50, tekan enter. Maka dia akan berubah menjadi ukuran yang kecil. Selanjutnya, setelah kita masukkan sprite fish, kita masukkan kodenya. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu yang pertama adalah event. Nomor 1 yang paling atas, when green flag click, ketika green flagnya diklik, maka masukkan di bagian control forever. Di sini, selamanya. Di dalam forever, masukkan motion atau gerakan. Ya, gerakan. Kalau tadi 5, sekarang misalnya 3. Kemudian selanjutnya, nah, kalau kita play, nah, ini ikannya menghilang ya, lenyap begitu saja. Nah, kita mau ketika dia menyentuh pinggirnya, maka dia akan bounce atau memantul. Nah, selanjutnya kita pilih yang sensing. Kemudian kita pilih yang motion. Selanjutnya di bagian bawah ada if on edge bounce. Ketika dia ada di ujung, maka memantul. Pencet yang ini. Coba kita play. Nah, dia sudah memantul ya. Hanya saja ikannya terbalik ya. Kita lihat ya, terbalik ya posisinya. Oke, untuk itu kita tambahkan lagi satu kode lagi, yaitu set rotation style jadi left right. Left right. Kita lihat ya, dia sudah tidak memantul ya, si ikan Nemo-nya, tapi gerakannya hanya monoton ya, sini-sini aja. Bagaimana caranya? Nah, kita ganti directionnya dari 90 degree menjadi 45 saja, sehingga dia akan memantul ke atas. Oke, kita klik. Nah, di jalannya ke atas ya. Nah. Oke. Set. Oke. Selanjutnya adalah menambahkan coding agar ketika ikan hiu ini atau shark ini menyentuh ikan Nemo akan mengatakan bye dan dia menghilang. Bagaimana caranya? Yang pertama, langsung saja ya, kita klik tombol fish. Kemudian dimasukkan pergi ke bagian kontrol. Setelah itu klik nomor 4, 1, 2, 3, 4 bagian if. Taruh di bawah sini, kemudian masukkan sensing yang bagian yang berwarna biru muda. Kemudian yang nomor 1 masukkan ke dalam kotak yang tersedia di sini dan ganti mouse if touching ketika menyentuh shark. Shark ini namanya tadi apa? Shark ya. Shark. Oke, ini namanya sprite yang pertama namanya shark. Yang kedua namanya fish. Kita bisa ganti nama sprite-nya. Misalnya ikan Nemo. Kita boleh diganti ininya. Kemudian setelah if touching shark, then nah, di bagian ini kita pergi ke yang berwarna ungu. Nah, masukkan say sini ya. Say hello. Say hello-nya diganti dengan bye. Bye.
for 1 second. Nah, masih di bagian yang sama, di bagian looks, di bawahnya ada hide. Kita akan menghilangkan ini. Nah, kemudian taruh event. Kita taruh pergi ke control, kemudian white 1 second. Kemudian kita balik lagi ke looks, kemudian bagian bawah kita showkan kembali. Oke, kita coba ketika diklik buy dan dia menghilang. Oke, ada lagi buy, menghilang. Terakhir adalah masukkan tombol show di bawah when green flag clicked untuk memunculkan pertama kali si Nemo-nya. Oke, tugas selanjutnya adalah yang paling mudah, yaitu menduplikat sprite yang sudah ada. Caranya mudah sekali, klik kanan mouse, kemudian klik duplicate, kemudian kita ganti kostumnya jadi yang nomor 2, maka dia akan berubah menjadi ikan dori. Nah, kita boleh ganti namanya ikan dori ya, kita ganti ikan dori. Directionnya boleh kita ganti jadi 120 ya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian duplikat lagi, kemudian kita ganti ikan apa ini namanya, ikan garis ya, tidak tahu nama ikannya. Kemudian kita ganti directionnya misalnya -45 agar mengarah ke arah yang sebaliknya. Kemudian kita duplikat lagi, kita ganti kostumnya menjadi yellow fish misalnya. Directionnya kita ganti jadi -120. Oke, kita coba. Buy hilang. Selamat, Anda sudah menyelesaikan misi game kita, membuat permainan underwater atau feeding frenzy. Oh ya, jangan lupa di save ya, file, kemudian pilih save to computer. Nah, pilih ganti namanya menjadi nama kalian masing-masing ya, nama dan kelas. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.